Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, sektor basic material dengan kode emiten PT Atam. Perkenalkan saya sendiri Asya Putri. Saya Nadila Hinanda. Saya Naini Pratiti. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan PT Atam, yaitu riset report. Baiklah, riset report yang pertama yaitu kami menjelaskan tentang kondisi makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang di kuartal 3 di tahun 2024 meningkat sebanyak 4,95%. Kemudian inflasi meningkat sebesar 1,55%, yang dimana target 2024 2,5%. Kemudian nilai tukar mata uang berkurang sebesar 2,63%, yang dimana tahunannya menurun sebesar 2,35%. Kemudian BI rate-nya ini stabil, yaitu di 6,00%. Kemudian surplus atau defisit perdagangan yaitu senilai 24,43 triliun dolar. Kemudian neraca transaksi berjalan yaitu sekitar 0,60%. Kemudian cadangan devisa yang dimana bernilai 150,2 triliun dolar. Lanjut, kemudian ada sektoral. Sektoral pada PT Antam kali ini yaitu hal-hal apa saja yang membuat PT Antam meningkat. Yang pertama, meningkatnya harga logam mulia. Di sini bisa kita lihat meningkatnya harga logam mulia dari 2010 sampai 2024 itu sangat meningkat. Yang dimana hal ini dapat menguntungkan PT Antam karena kita tahu sendiri PT Antam itu yang mengelola logam mulia. Kemudian yang kedua, emas dijadikan sebagai investasi. Dari tahun 2000 sampai 2024 emas dijadikan sebagai investasi itu meningkat, yang dimana PT Antam sendiri yang menghasilkan emas membuat PT Antam menjadi meningkat. Kemudian peningkatan penjualan sepeda listrik. Selain emas, PT Antam juga merupakan penghasil nikel, yang dimana sepeda listrik itu bahan bakunya adalah nikel. Jadi peningkatan penjualan sepeda listrik juga membuat PT Antam meningkat. Kemudian ada penurunan harga dolar. Penurunan harga dolar di sini membuat PT Antam naik kembali. Selanjutnya pertumbuhan perusahaan. PT Antam meningkat pendapatannya karena kinerja operasional mereka tumbuh positif, didorong juga oleh peningkatan penjualan emas, nikel, dan serta naiknya harga komoditas global. Antam memperluas produksi nikel untuk memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik, yang dimana kendaraan listrik di tahun ini makin meningkat sehingga pertumbuhan perusahaan PT Antam juga semakin meningkat. Kemudian inflasi dan kebijakan perusahaan. Emas diandalkan sebagai aset-aset inflasi. Efisiensi biaya juga merupakan margin keuntungan bagi PT Antam, sehingga pertumbuhan PT Antam pada saat inflasi itu juga meningkatkan perusahaan PT Antam. Kemudian kemitraan dan kolaborasi. PT Antam sendiri menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan internasional, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Antam bekerja sama dengan perusahaan global seperti Sumitomo dan Vale Indonesia untuk mengelola nikel, dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendukung proyek investasi dan pengembangan berkelanjutan. Antam terbuka. Di sini kami mengambil slogan yaitu menambah perbaikan dan membawa keberlanjutan. Kita masuk pada highlight PT Antam. PT Antam terbuka mencatatkan kinerja positif pada kuartal 3 2024
tahunannya dan harga komoditas yang stabil. Laba bersih PT Antam mencapai 2,23 triliun. Antam juga menjaga rasio utang yang sehat 0,43 dan menunjukkan pemulihan produksi nikel 90,27% serta bauksit bertambah yaitu 156%. Kemudian prospek 2024 yang positif dengan permintaan emas yang kuat dan fokus pada penguatan kapasitas pengolahan domestik. Kemudian kita melihat ini harga stok PT Antam. Harga terakhir itu ada di Rp1.515. Kemudian 52 minggu naik tertinggi yaitu Rp1.845, yaitu kemudian 52 minggu terendah ada di 1.175, yang dimana saham keluar sebesar 28.613.100, di mana market cap PT Antam yaitu sebesar 36.407 miliar rupiah. Kemudian kita bisa lihat di sini harga stok performa PT Antam. Hari pertama 0,33%, minggu pertama satu minggu berkurang 6,48%, satu bulan 8,60%, 3 bulan 10,99%, satu tahun minus 9,01%. Yang dimana pembagian PT Antam ini ada di PT Mineral Industri Indonesia sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Kemudian ada konsolidasi. Oke, konsolidasi PT Antam yaitu goal revenue growth itu 2022 itu 15,0, 2023 18,0, kemudian di 2024 itu lebih besar dari 20. Jadi ini membuat PT Antam itu meningkat. Kemudian ada EBITDA pertumbuhan dari 2022 10,5, 2023 12,8, kemudian di 2024 itu lebih dari 15. Kemudian ada ringkasan performa PT Antam, yang dimana revenue kuartal 1 2023 yaitu sebesar 5.200. Kemudian di kuartal pertama 2024 yaitu 6.500. Selanjutnya ada cost of revenue yang di kuartal 1 2023 yaitu sebesar 3.400 dan di kuartal 1 2024 yaitu 3.800. Selanjutnya ada cost of revenue, gross profit, EBITDA dan net profit. Yang dimana pada kuartal 1 2023 cost of revenue 3.400, gross profit 1.800, EBITDA 1.250 dan net profit 800. Kemudian pada kuartal 1 2024 cost of revenue PT Antam sebesar 3.800 yang meningkat 400 dari kuartal 1 2023. Kemudian gross profit PT Antam pada kuartal 1 2024 2.700. Kemudian EBITDA PT Antam pada kuartal 1 2023 yaitu 1.250 dan pada kuartal 1 2024 meningkat sebesar 1.800. Kemudian net profit PT Antam pada kuartal 1 2023 hanya sebesar 800, kemudian naik pada kuartal 1 2024 sebesar 1.200. Selanjutnya itu ada faktor pendorong pertumbuhan pendapatan Antam. Yang pertama implementation date di bulan Januari 2024 segmennya produk labelnya domestic sales di 2023 revenue contribution 60%, 2024 target 65% dan growth-nya meningkat 8,3. Di bulan Februari 2024 segmennya nikel produk tipenya
Fairmont Nickel 2023 revenue contribution 25% dan 2024 target 30% dan growth menaik 20,0. Di bulan Maret 2024 segmennya bauxit, produk tipenya alumina 2023 revenue contribution itu ada 10% dan 2024 targetnya 12%. Di growth-nya meningkat 20,0. Di bulan April 2024 segmennya silver, produk tipenya ekspor market 2023 revenue contribution 5%, di 2024 target 8% dan growth naik 60,0. Dan selanjutnya di situ ada profil perusahaan PT Antam. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam anggota dari UNIT ID atau Unit Industri Indonesia. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit dan batu bara. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1968 sebagai sebuah perusahaan negara atau PN dengan nama PN Aneka Tambang yang didirikan oleh pemerintah Indonesia sebagai hasil penggabungan dari PN Tambang Bauksit Indonesia. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya dimiliki. Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada bidang usahanya. Oke, di sini ada bidang usahanya. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan, berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan wilayah usaha pertambangan dan sumber daya yang dimiliki, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yakni di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, properti, pembangkit listrik dan energi serta pengolahan limbah. Tahun 2018 merupakan tahun yang positif bagi kinerja Antam. Perusahaan mampu menjaga dan meningkatkan kinerja positif di tengah tantangan operasional maupun volatilitas harga komoditas internasional. Pada tahun 2018, Antam berhasil meningkatkan utilisasi kapasitas operasi dengan kembali menorehkan capaian produksi dan penjualan ferronikel tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Di sini ada juga area eksplorasi Antam sampai dengan 30 September 2024. Bauksit ada di daerah Tayan dan bauksit juga ada di Landa. Di daerah lain itu ada emas, di daerah Pokok, di nikel ada di daerah Budi, ada juga nikel di daerah Konawe Utara, dan ada juga di nikel Pemalang. Selanjutnya ada sorotan kinerja dalam grafik. Yang pertama penjualan bersih laba kotor dan laba usaha, net sales, profit and operating profit. Selanjutnya itu ada sorotan kinerja dalam grafik. Penjualan bersih laba
Di laba usaha atau operating profit 2,738 dan di tahun 2022 ada penjualan bersih sekitar 45,1030. Di laba kotornya atau gross profit 8,211. Di laba usaha operating profit 3,942. Di tahun 2023 ada juga penjualan bersihnya sekitar 41 dan laba kotor atau profit atau gross profit sekitar 6,315 dan di laba usaha atau operating profit sekitar 2,617. Dan ada juga laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Di tahun 2021 laba sebelum pajak penghasilannya itu ada sekitar 3,044. Di laba tahun berjalan atau profit for the year sekitar 1,862 dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan atau total komprehensif income for the year sekitar 2,200. Pada tahun 2022 ada juga laba sebelum pajak penghasilan sekitar 5,215 dan laba tahun berjalan sekitar 3,821 dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sekitar 3,800. Di tahun 2023 laba sebelum pajak penghasilan sekitar 3,854. Di laba tahun berjalan sekitar 3,0778. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sekitar 3,080. Selanjutnya itu ada juga resikonya. Resiko PT Antam TBK menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerjanya. Resiko harga komoditas menjadi tantangan utama karena fluktuasi harga emas, nikel, dan bauksit di pasar global. Selain itu, resiko operasional seperti gangguan produksi dan kecelakaan kerja dapat menghambat efisiensi. Perusahaan juga dihadapkan pada risiko lingkungan akibat penurunan yang ketat dan potensi dapat terhadap ekosistem. Perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi tambah menjadi risiko regulasi yang signifikan. Fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama terhadap USD, membawa risiko keuangan bagi perusahaan. Di sisi lain, gangguan logistik dan infrastruktur menjadi tantangan untuk dalam memastikan kelancaran distribusi produk. Kekurangan tenaga ahli atau pergantian karyawan dapat menghambat produktivitas sehingga menjadi risiko sumber daya manusia. Isu sosial dan lingkungan juga berpotensi mencederai reputasi perusahaan. Terakhir, ketergantungan pada teknologi lama dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar yang semakin kooperatif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai proyeksi keuangan. Untuk proyeksi keuangan, kami ada menunjukkan tabel. Untuk yang pertama itu mengenai ikhtisar posisi keuangan atau summary of financial position. Yang pertama itu jumlah aset. Jumlah aset di tahun 2019 sebesar 30.194,91 perak. Di tahun 2022 sebesar 31.729,51 perak. Di 2021 sebesar 32.916,15 perak. Di tahun 2022 sebesar 33.627 perak. Di tahun 2023 sebesar 42.851,33 perak. Yang kedua itu ada jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2019 sebesar 5.293,91
ketiga 24 perak. Di tahun 2020 sebesar 7.553 26 perak. Di tahun 2021 sebesar 6.562 38 perak. Di tahun 2022 sebesar 5.971 66 perak. Di tahun 2023 sebesar 8.576 44 perak. Selanjutnya yang ketiga jumlah liabilitas jangka panjang itu sebesar di tahun 2019 6.768 perak. Di tahun 2020 sebesar 5.136 80 perak. Di tahun 2021 sebesar 5.516 67 perak. Di tahun 2022 sebesar 3.953 55 perak. Yang di tahun 2023 sebesar 3.109 20 perak. Jumlah liabilitas 2019 sebesar 12.061,49 perak. Di tahun 2020 sebesar 12.696 perak. Di tahun 2021 sebesar 12.079 perak. Di tahun 2022 sebesar 9.925 perak. Di tahun 2023 sebesar 11.685 perak. Jumlah ekuitas di tahun 2019 sebesar 18.133 42 perak. Di tahun 2020 sebesar 39,45 perak. Di tahun 2021 sebesar 20.837 10 perak. Di tahun 2022 sebesar 23.712 6 perak. Di tahun 2023 31.165 perak. Selanjutnya investasi pada entitas asosiasi bersih itu di tahun 2019 sebesar 744,53 perak. Selanjutnya di tahun 2020 sebesar 1.071,95 perak. Di tahun 2021 sebesar 1.773 perak. Selanjutnya di tahun 2022 sebesar 2.786 perak. Di tahun 2003 sebesar 2.568,25 perak. Untuk selanjutnya modal kerja bersih itu sebesar 2.372.000 di tahun 2019. Di tahun 2020 sebesar 1.597,25 perak. Di tahun 2021 sebesar 5.165,76 perak. Di tahun 2022 sebesar 572.012 perak. Di tahun 2013 sebesar 11.488 perak. Selanjutnya itu bisa dilihat perbandingan untuk mengenai tabel ikhtisar, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya penjualan bersih di tahun 2019 sebesar 32.718 perak, 18.54 perak. Di tahun 2019. Di tahun 2020 sebesar 27.372,40 perak. Di tahun 2021 38.445,60 perak. Di tahun 2022 sebesar 45.930,36 perak. Di tahun 2023 sebesar 41.4769 perak. Beban pokok penjualan
di tahun 2020 sebesar 22.866 perak, di 2021 sebesar 32.8653 perak, di tahun 2022 37.784 perak, di tahun 2023 34.733 perak. Laba kotor 4.447 perak di tahun 2019, di tahun 2020 sebesar 4.475 perak, di 2021 sebesar 6.359 perak, di tahun 2022 sebesar 8.210,52 perak, di 2023 sebesar 6.314,68 perak. Laba sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi 2019 sebesar 2.288,67 perak, di tahun 2020 sebesar 3.186,12 perak, di 2021 sebesar 5.711,99 perak, di tahun 2022 sebesar 7.323,18 perak, di tahun 2023 sebesar 6.549,49 perak. Laba usaha sebesar 955,61 perak. Selanjutnya 2032,30 perak. Di tahun 2021 sebesar 2.738,14 perak. Di 2022 sebesar 3.941,87 perak. Di tahun 2023 sebesar 2.616,89 perak. Beban keuangan sebesar di tahun 2019 sebesar 233,36 perak. Di tahun 2020 sebesar 565,45 perak. Di tahun 2021 sebesar 39,9, di tahun 2022 sebesar 381,8, di tahun 2023 sebesar 215,14. Untuk di slide berikutnya itu ada evaluasi dan rekomendasi. Nah, untuk evaluasinya itu pada PT Antam adalah PT Antam menggunakan metode discounted cash flow model. Melalui pendekatan ini kami mempertimbangkan arus kas perusahaan melalui peningkatan emas, nikel, dan lain-lainnya. Bisa dilihat dari tabel WACC collections atau perhitungan WACC. Yang pertama itu capital structure atau struktur model. Lanjut dengan debt to total capitalization, yang artinya rasio utang terhadap total kapitalis sebesar 33,3%. Equity to total capitalization itu ekuitas terhadap total kapitalis sebesar 66,7%. Selanjutnya debit atau equity atau hutang atau ekuitas sebesar 49,92%. Lanjut, cost of equity calculations atau perhitungan biaya ekuitas. Yang pertama itu risk free rate atau tarif bebas resiko, equity risk premium atau premi resiko ekuitas sebesar 6,5%, reference beta atau beta bertuah sebesar diulang ya, untuk yang risk free rate atau tarif bebas resiko itu sebesar 6,5%.
12,5%. Selanjutnya adalah cost of debt calculations atau perhitungan biaya. Cost of debit, biaya debit sebesar 8%, tax rate atau tarif pajak sebesar 22%. Jika dijumlahkan menjadi after tax of debit, biaya setelah pajak sebesar 6,24%. WACC yang terhitung sebesar 10,7%. Lanjut untuk di slide berikutnya terdapat analisis SWOT. Analisis SWOT itu yang pertama strength atau kekuatan. Di verifikasi produk emas, nikel dan bauxit, cadangan mineral melimpah, reputasi tinggi di pasar emas, dukungan pemerintah sebagai BUMN. Yang kedua, weakness atau kelemahan, ketergantungan pada ekspor dan harga komoditas, biaya operasional tinggi, isu lingkungan dan sosial di sekitar tambang. Yang ketiga, opportunities atau peluang, permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik, hilirisasi produk tambang atau baterai EV, pasar emas domestik yang terus berkembang. Yang keempat, trade atau ancaman, perubahan regulasi pemerintah, persaingan global di sektor tambang, fluktuasi harga komoditas dan isu keberlanjutan. Selanjutnya bisa dilihat kami ada yang merekomendasikan rekomendasi kami untuk PT Antam. Itu ada kami merekomendasikan PT Antam karena rating untuk membeli saham PT Antam dengan target harga 2.000 per saham, karena kami mempertimbangkan prospek positif dari harga emas global dan terus meningkat serta tingginya permintaan nikel seiring pertumbuhan kendaraan listrik atau EV. Antam juga diuntungkan oleh proyek hilirisasi nikel yang meningkatkan nilai tambang produk tambang dan mendukung margin yang lebih tinggi selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Dengan portofolio produk yang diverifikasi emas, nikel dan bauxit dan struktur modal yang konservatif, Antam memiliki fundamental yang kuat untuk mendukung pertumbuhan